Berbagai suku di dunia tentu memiliki tradisi yang unik, terutama terkait prosesi pernikahan. Di Indonesia sendiri, banyak tradisi dari berbagai suku yang masih dipraktikkan hingga kini, meskipun zaman sudah modern. Hal serupa juga berlaku bagi suku Mosuo di Cina Barat yang memiliki tradisi pernikahan yang sangat unik. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak ulasannya berikut ini. Jika kalian berkunjung ke Yunnan, di barat daya Tiongkok, teruslah menelusuri arah timur menuju kaki pegunungan Himalaya hingga tiba di pinggiran Danau Luga yang berbatasan langsung dengan Tibet. Di sana, teman-teman akan menemukan sebuah komunitas suku kuno yang berasal dari keturunan umat Buddha Tibet yang dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, yakni keyakinan bahwa benda-benda di sekitar memiliki roh dan jiwa yang harus dihormati serta praktik-praktik syamanisme atau perdukunan lokal. Suku ini memuja Dewi Gunung Gemu yang diyakini sebagai pelindung dan pemberi berkah bagi masyarakat mereka. Nama suku ini adalah Mosuo. Suku Mosuo terdiri dari sekitar 40.000 orang yang memiliki budaya unik, sangat berbeda dari kehidupan masyarakat modern. Kebudayaan mereka mungkin sangat bertolak belakang dengan apa yang kita kenal, terutama karena suku Mosuo tidak mengenal konsep keluarga inti yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bayangkan sebuah masyarakat tanpa sosok ayah, maka tidak ada pernikahan dan tentunya tidak ada perceraian. Dalam tradisi masyarakat Mosuo, wanita bahkan tidak mengenal istilah suami karena memang tidak ada konsep pernikahan di sana. Keluarga dalam komunitas Mosuo terdiri dari ibu, anak, dan nenek. Suku Mosuo menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan otoritas diturunkan dari pihak ibu. Jika kelak mereka mempunyai anak, maka anak perempuan adalah pewaris semua properti ibunya. Ibu juga berhak mengatur hidup anak-anak mereka sepenuhnya tanpa campur tangan dari kaum pria. Suku Mosuo juga dijuluki sebagai kerajaan perempuan karena semua keputusan diambil oleh kaum wanita. Wanita memiliki peran yang lebih besar dibandingkan pria dalam masyarakat ini dan telah memimpin suku Mosuo selama 2000 tahun. Oleh karena itu, kaum wanita memiliki hak penuh untuk menentukan segala aspek kehidupan. Di sisi lain, pria dalam suku ini tidak mendapatkan penghormatan yang sama seperti pada suku-suku lainnya di berbagai belahan dunia. Suku Mosuo memiliki tradisi unik terkait hubungan pria dan wanita yang disebut eaksia atau Chwalking Mariage, pernikahan berjalan. Konsep ini memungkinkan wanita untuk memilih pasangan seksual tanpa harus terikat dalam pernikahan. Wanita Mosuo yang telah dianggap dewasa secara seksual, biasanya sejak usia 13 tahun, akan diberi kamar pribadi. Di sana, mereka bebas mengundang pria yang mereka sukai untuk menjalin hubungan intim tanpa adanya ikatan pernikahan formal. Meskipun hubungan intim tersebut dilakukan hanya dalam satu malam, perempuan diperbolehkan untuk mengajak pria yang berbeda pada berbagai kesempatan tanpa ada yang bisa melarang. Jadi, tidak mengherankan jika seorang pria akan menyelinap masuk ke kamar perempuan untuk bercinta, lalu pergi sebelum matahari terbit. Keluarga mereka tidak akan ikut campur, begitu juga dengan teman-teman mereka di luar. Meskipun hal ini sudah umum, mereka tidak boleh menyebutkan siapa saja yang pernah menjadi pasangan atau tidur bersama mereka. Saat sedang tidur bersama, pria juga wajib menaruh topi di gagang pintu sebagai tanda bahwa tidak boleh ada pria lain yang masuk ke kamar tersebut. Jika terjadi kehamilan akibat aktivitas seksual tersebut, sang wanita akan memelihara kehamilannya, melahirkan, dan membesarkan anak tersebut tanpa merasa perlu mengetahui siapa ayah dari bayi yang dilahirkannya. Karena memang demikianlah adat yang berlaku, masyarakat Mosuo tidak mengenal pernikahan. Maka, hal yang wajar jika seorang anak tidak tahu siapa ayah biologisnya. Bagi mereka, semua orang dianggap sama, sehingga tidak ada yang peduli siapa ayah mereka. Mereka bekerja bersama, menikmati hidup, dan bermain di waktu luang.
Hal ini mungkin terdengar unik, tetapi bagi mereka, ini adalah hal yang wajar dan perempuan tidak akan pernah diberikan stigma buruk dalam sistem hubungan tersebut karena mereka tidak mengenal istilah perzinahan atau anak haram. Anak-anak mereka juga dibesarkan tanpa kehadiran ayah. Anak-anak mengambil nama belakang ibu mereka. Seorang ibu akan mengurus anaknya sendiri, dan saudara kandung dari ibu diperbolehkan untuk membantu. Sementara itu, ayah dari anak tersebut tidak diperbolehkan untuk mencari nafkah, tinggal bersama, atau mendidik anaknya. Pria Mosuo dapat membantu membesarkan anak dari saudara-saudara perempuannya. Masyarakat Mosuo lebih senang memiliki anak perempuan, tetapi mereka memperlakukan anak perempuan dan laki-laki secara setara. Di sana, perempuan diperlakukan sebagai sosok superior dan berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Wanita Mosuo memiliki hak untuk mewarisi properti, tanah, dan pengasuhan anak. Mereka mengelola banyak pekerjaan rumah tangga, baik pekerjaan dalam rumah maupun di luar rumah. Di lingkungan rumah, perempuan bekerja seperti membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Sementara itu, di luar rumah, perempuan juga bekerja mencari nafkah, seperti bertani, berdagang, atau menangkap ikan di danau. Peran kepala keluarga diisi oleh sosok yang disebut Ahmi, yaitu perempuan tertua di rumah, biasanya seorang nenek yang memiliki kekuasaan penuh atas rumah dan menentukan segala keputusan di dalamnya. Ahmi juga bertanggung jawab mengatur keuangan seluruh anggota keluarganya, termasuk memilih pewaris harta dan rumah. Hal ini dianggap wajar karena wanita dalam suku Mosuo memiliki kedudukan dan peran tertinggi. Sementara itu, peran laki-laki lebih sering ditugasi sebagai pembajak lahan, membangun rumah, menyembelih ternak, menyiapkan upacara kematian, berperang jika dibutuhkan, dan memancing. Mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan seringkali hanya berkumpul atau menghabiskan waktu untuk rutinitas malam hari, seperti bercinta. Uniknya, konsep berganti-ganti pasangan bagi wanita Mosuo adalah sebagai pelampiasan dan pelepas lelah dari pekerjaan berat yang mereka jalani sehari-hari sebagai wanita mandiri. Berbagai sumber mengatakan bahwa tradisi Aksyah merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berasal dari kondisi pernikahan di masa lalu. Sejarah mencatat bahwa mereka pernah hidup seperti keluarga normal, layaknya kebanyakan orang. Hanya saja, dahulu para perempuan sering ditinggal oleh suami mereka yang berdagang di jalur sutra dari Cina ke India. Karena kesepian dan sakit hati, mereka memutuskan untuk hidup dan berhubungan tanpa ikatan. Para perempuan inilah yang kemudian melakukan segala hal tanpa melibatkan laki-laki. Meskipun hal ini dianggap tidak wajar di negara kita, bagi mereka, tradisi tersebut adalah sesuatu yang harus dijaga karena sudah berlangsung ratusan tahun. Sejak tahun 1970, pemerintah telah mendorong orang Mosuo untuk mengubah kebiasaan mereka. Mereka yang sudah bergaul dengan masyarakat modern cenderung mengubah pandangan. Beberapa generasi muda, terutama perempuan dari suku Mosuo, mulai mendobrak tradisi dan menginginkan pernikahan resmi dengan suku lain, serta hidup sebagai keluarga utuh layaknya masyarakat pada umumnya. Penulis artikel Kingdom of Women mencoba membahas hukum Mosuo dan menyatakan bahwa suku ini merupakan suku yang terbuka dengan pendatang. Oleh karena itu, lambat laun sistem Aksyah ini mulai pudar karena banyaknya penduduk asli yang pindah keluar atau pendatang yang masuk ke daerah tersebut. Tradisi ini menarik minat banyak wisatawan yang datang untuk melihat adat dan budaya suku Mosuo. Suku Mosuo memiliki budaya yang kaya dan beragam, melestarikan tradisi-tradisi lama seperti menyanyi, menari, bercerita, dan merayakan festival-festival seperti Festival Gunung, Festival Api, dan Festival Bunga. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang suku ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like dan bagikan video ini.